Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu kepada Ketua kelas, pimpinlah kelas. Baik, teman-teman, Pak, kita mulai kelas hari ini yang kabarnya kita berdoa baik. Berdoa selesai. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, Bapak ambil absennya dulu ya. Pak. David, Hadir, Pak. Ino, Pak. Apakah ada yang belum dipanggil? Ada Pak Andi, Pak. Andi, apa acaranya? Sakit, Pak. Suratnya itu, Pak, yang warna kuning. Nah, baiklah, karena absen sudah diambil, kita masuk ke dalam materi. Materi sekarang kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, Anda semua sudah pada tahu apa itu perbandingan? Coba katakan siapa yang sudah tahu? Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu. Nah, jadi perbandingan itu, konsep perbandingan itu membandingkan dua tidak atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang dinyatakan dengan cara yang sederhana. Ini papan belum dihapus, saya masih belajar. Kita lihat, Pak. Ya, hapus dulu Pak. Maaf, Pak. Adapun bentuk umumnya dari perbandingan ini yaitu kita bisa menggunakan A banding B, atau kita bisa menggunakan titik dua A banding B juga ini namanya, ataupun bisa juga menggunakan kata-kata A banding B. Nah, kita menggunakan perbandingan ini jika ingin membandingkan sesuatu. Misalnya, Bapak masuk ke contoh soal agar lebih paham semuanya. Nih, nah dari contoh soal berikut, Adit dan David adalah masih 11. Rumah Adit berjarak sekitar 500 meter dari sekolah, dan rumah David berjarak sekitar 1,1 kilometer dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Adit dan rumah David dari sekolah? Nah, Bapak contohkan ya, satu. Jarak rumah Adit dari sekolah sekitar 500 meter.
Nah, apa kita lihat rumah adik ke sekolah itu 500 meter, dan rumah David ke sekolah 1.500 meter, atau kita sebut tadi 1,5 kilometer. Nah, jadi perbandingannya itu 500 dibanding 1.500, kira-kira bisa dibagi berapa agar ini bisa lebih kecil, lebih paling sederhana. Saya yang tahu 5 Pak. bagi 5 kalau 5 masih 100 per 300. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kira-kira bagi berapa? 100 Pak. Bagi 100 ya. Satu banding 3. Nah, ini udah termasuk perbandingan yang paling sederhana. Nah, konsep kedua dari perbandingan ini adalah bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang paling sederhana dari 500 banding 1.500, atau bisa jadi dalam bentuk umumnya bisa kita jadiin pecahan bisa 1/3. Ini di sini kita dapat perbandingan jarak rumah adik dan David dari sekolah. Nah, gimana saudara kalau perbandingan jarak rumah David dan adik dari sekolah? Ayo, siapa yang bisa? Ya Pak. Oke, David, silakan. Ini ya Pak. Ya. Ini ya. Nah, sini Pak. Baik, betul sekali ya dari David. Berikan hapus dulu untuk David. Nah, sekarang kan sudah sedikit paham mengenai materi ini. Ya Pak. Sudah bisa adakah pertanyaan sejauh ini, atau ingin contoh soal yang lagi aja kita langsung masuk ke KBD? Soal KBD ya Pak. Langsung ke KBD. Oke. Baiklah, Bapak akan mengasih KBD kepada kalian dan kalian kami. Ya. Bertemu aja. Baiklah, apakah ada yang tidak mengerti? David mana? Dino? Siap? Belum? Siapkan lagi. Nanti kalau yang ada siap, sampaikan dari Pak. Tapi fokus waktu tadi ya. Apakah anda siap mengisi materinya? Sudah Pak. Baik, karena David yang menjawab pertama, David yang menjawab A ya. Dino berarti yang B. Baik. Pak. David, Pak. coba David jelaskan bagaimana ada penjelasan dari teman-teman. Nah, ini kan soal nomornya yang dari dia ada 20 Pak. Terus ada 6, terus ada 6. Nah, di sini ada soal perbandingan kebarangan dia nanti. Nah, di sini kan dia ada 20 gareng, ada 25, jadi
jadi 10 banding 9 di sederhananya. Nah, terakhir itu adalah perbandingan lereng Adit dan David. Nah, itu diketahui 65 lerengnya dan David itu ada 45 lerengnya. Jadi 65 banding 45, 25 dengan menjadi sederhana 13 banding 9. Coba. Senang sekali ya, oke. Tepuk beri dalam kelas dulu, oke ya semua. Nah, jambil lagi, Dino. Singkat. Siapa? Soalnya, Mana menurut ini? saya Coba kita jelasin ke teman-teman gimana tuh? kan soalnya tulis umur ayah 50 tahun, umur ibu 45, terus menikah 20 tahun. Teman-teman diminta perbandingan umur ayah dan ibu. Umur ayah adalah 50, ibu adalah 45. Kemudian sama-sama dibagi 5, hasil terkecilnya adalah 10 dibanding 9. Terus? Untuk yang kedua, perbandingan umur ayah dan umur Dinda. Umur ayah adalah 50 dan umur Dinda adalah 20. Kemudian sama-sama dibagi 5. Hasil kecilnya adalah 5 banding 2. Kemudian yang terakhir, perbandingan umur ibu dan umur Dinda. Umur ibu adalah 45 tahun, sedangkan umur Dinda 20 tahun. Kemudian sama-sama dibagi 5. Hasil kecilnya adalah 9 dibanding 4. Terus tadi Dino beri aku dulu tuh Dino. Nah, Bapak rasa semuanya sudah paham tentang materi perbandian ini. Maka Bapak akan menanyakan kesimpulan dari materi ini. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi perbandingan ini? Ya. Oke, pada David. Nah, hari ini kita selesai perbandingan. Nah, saya dapat menyimpulkan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua nilai lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, untuk umumnya adalah ini untuk perbandingan dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Perbandingan contohnya A ke B dinyatakan dalam seperti itu tadi A banding B, A dikali 2 banding B. Terus ada juga A per B seperti pecahan dan ada juga bentuk umum lainnya ditulis saja A banding B. Begitu Pak. Nah, mantap sekali ya David ya. Nah, sekarang dapat nih kesimpulannya. Nah, sekarang waktu hampir menunjukkan waktu istirahat. Bapak mau ngasih PR dulu kepada kalian untuk minggu depan. Buka halaman 150, ada soal latihan 1-5 kerjakan ya. Ya. Itu kita bahas minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bersyukur dulu dan berdoa. Baik. Pada David, Baik, teman-teman, Pak, sebenarnya kita akhiri jelasan ini. Selanjutnya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. nah, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, Pak akhiri pertemuan